Nama saya Ari Wibowo dengan NIM 18114985522. Saya ingin menjelaskan tentang input output. Yang pertama saya akan menjelaskan prinsip perangkat keras input output. Manajemen input output mempunyai beragam fungsi, diantaranya: 1. Mengirimkan perintah ke perangkat input output agar menyediakan layanan. 2. Menangani interupsi perangkat input output. 3. Menangani kesalahan pada perangkat input output. 4. Menyediakan interface ke pemakai. Kemudian saya akan menjelaskan tentang input output device. Perangkat input output dapat dibedakan berdasarkan: 1. Sifat aliran data. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi 2. Yang pertama berorientasi blok dan yang kedua perangkat berorientasi karakter. Perangkat berorientasi blok yaitu menyimpan informasi dan menukarkan atau menerima informasi sebagai blok berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri. Ukuran blok dapat beragam antara 128 sampai 1024 byte. Ciri utamanya adalah dimungkinkan membaca atau menulis blok secara independen, yaitu dapat membaca dan menulis sebarang blok tanpa harus melewati blok-blok yang lain. Contohnya disk, tab, CD-ROM, optical disk. Dan yang kedua, perangkat berorientasi karakter, yaitu mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok not addressable dan tidak mempunyai operasi SIC. Contohnya terminal line printer, punch card, network interface, pita kertas, dan mouse. Yang kedua, ada sasaran komunikasi. Berdasarkan komunikasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yang terbaca oleh manusia, yaitu perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia. Contohnya video display terminal terdiri dari monitor, keyboard, dan mouse. Dan yang kedua, perangkat yang terbaca oleh mesin, yaitu perangkat yang cocok berkomunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya disk, tab, sensor, controller, aktuator. Dan yang ketiga, komunikasi. Perangkat yang cocok dengan berkomunikasi dari jarak jauh, contohnya modem. Kemudian saya akan menjelaskan device controller. Unit input output berupa komponen elektronik. Device controller atau adapter adalah untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan yang perlu dilakukan oleh perangkat atau driver. Contohnya unit tab magnetik diinstruksikan untuk kembali ke posisi awal bergerak ke recordnya berikutnya. Dan yang kedua, ada komponen mekanik, contohnya heat dan printer. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang direct memory access atau disebut DMA. DMA berfungsi sebagai pembesarkan pemroses menunggu transfer data yang dia lakukan input output device. Saat pemroses ingin membaca atau menulis data, pemroses memerintahkan DMA controller dengan mengirimkan informasi tersebut. Yang pertama, perintah penulisan atau pembacaan. Yang kedua, alamat input output device. Yang ketiga, alamat lokasi memori yang ditulis atau dibaca. Yang keempat, jumlah word atau byte yang ditulis atau dibaca. Setelah mengirimkan informasi ke DMA controller, proses dapat melanjutkan kerja lain. Pemroses melagihkan input output ke DMA. DMA mentransfer ke seluruh data yang diminta dari memori secara langsung tanpa melewati pemroses. Ketika transfer data selesai, DMA mengirimkan sinyal instruksi ke pemroses. Pemroses agar dilipatkan pada awal dan akhir transfer data. Operasi transfer antara perangkat dan memori utama dilakukan sepenuhnya oleh DMA lepas dari pemroses dan hanya melakukan interupsi bila operasi telah selesai. Keuntungan DMA yaitu: 1. Peningkatan kinerja proses atau input output. 2. Meminimasikan overhead. Kemudian saya akan menjelaskan prinsip software input output. Ide dasar prinsip software input output: organisasikan software dalam beberapa layer, di mana level di bawah menyembunyikan akses atau kepelikaan hardware untuk level di atasnya. Level di atas membuat interface yang baik ke user. Tujuan software input output: 1. Konsep dalam desain software input atau output. 2. Penamaan yang seragam atau uniform naming. Contoh, seluruh disk dapat dibuat dengan hierarki sistem file atau menggunakan NPS. 3. Penanganan kesalahan error handling. Contoh, controller device driver. 4. Sinkronos atau blocking versus asinkronos atau interrupt driver. 5. Dan ada 5 seizable atau dedicate. Contoh, disk atau searable atau printer untuk dedicate.
Dan saya akan menjelaskan tentang interrupt handler. Interrupt atau disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Device driver block saat perintah input output diberikan dan menunggu instruksi. Ketika instruksi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state blocked. Dan saya akan menjelaskan tentang device driver. Seluruh kode device dependent terletak di device driver. Setiap device driver menangani satu tipe atau satu kelas device. Tugas dari device driver untuk menerima permintaan abstrak software device independent di atasnya dapat dan melakukan layanan sesuai permintaan atau mengeksekusi. Setiap device driver menangani setiap satu tipe peralatan. Device driver bertugas menerima permintaan abstrak perangkat lunak device independent di atasnya melakukan layanan sesuai permintaan itu. Dan saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja device driver. Yang pertama, menerjemahkan perintah abstrak menjadi perintah concrete. Yang kedua, begitu telah dapat ditentukan perintah-perintah yang harus diberikan ke pengendali, device driver memulai menulis ke register peralatan. Yang ketiga, setelah operasi yang dilakukan setelah di perakatan, device driver memeriksa kesalahan yang terjadi. Yang keempat, jika semua berjalan dengan baik, device driver melewatkan data ke perangkat lunak device independent. Yang kelima, device melaporkan informasi ke status sebagai laporan kesalahan ke pemanggil. Dan saya juga akan menjelaskan fungsi dari software input output device independent. Yang pertama, ada interface seragam untuk seluruh device driver. Yang kedua, penamaan device. Yang ketiga proteksi device. Yang keempat, memberi ukuran blok device agar bersifat device independent. Yang kelima, melakukan buffering. Yang keenam, lokasi penyimpanan pada blok device. Yang ketujuh, lokasi dan pelepasan dedicated device. Yang ke-8, laporan kesalahan. Segitu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.